Kita lanjutkan ke pembahasan soal KSM bidang studi IPS untuk tingkat MTS atau SMP tahun 2023. Nah, ini soal merupakan soal tingkat kabupaten tahun kemarin. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Indonesia adalah negara multikultural. Kondisi sosial budaya ini ditandai dengan keberagaman suku, agama, dan ras yang tinggal di wilayah Indonesia. Makna keberagaman ini dapat ditelusuri dalam kandungan ayat berikut. Nah, ini merupakan Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Salah satu wujud dari keberagaman dalam ayat ini adalah unsur pembentuk kebudayaan, yaitu apa yang membentuk kebudayaan dari Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Nah, pada Surat Ar-Rum ayat 22, pembentuk kebudayaan adalah perbedaan bahasa dan warna kulit. Karena di sini yang ada hanya bahasa, maka jawabannya adalah yang D, bahasa. Unsur-unsur pembentuk kebudayaan terdiri dari 7. Yang pertama itu sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga sistem pengetahuan. Yang keempat bahasa. Yang kelima kesenian. Dan yang keenam sistem mata pencarian hidup. Dan yang ketujuh sistem teknologi peralatan. Nah, pada Al-Quran Surat Ar-Rum ayat soal nomor 2, perhatikan ayat berikut. Ini merupakan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Pertanyaan soal, ayat ini dapat dijadikan pedoman bagi individu dalam berinteraksi ketika berada pada salah satu jenis lembaga sosial. Menilik pada kandungan ayat ini, interaksi individu mengarah pada interaksi sosial yang mana? Ayat ini berbicara tentang penciptaan pasangan dari diri manusia sendiri untuk hidup bersama dalam kedamaian dan kasih sayang, yang menunjukkan adanya interaksi sosial yang harmonis dan penuh cinta kasih. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah integratif. Kalau asosiatif itu interaksi yang mengarah pada kerjasama dan persatuan. Kalau disasosiasi itu interaksi yang mengarah pada perpecahan atau konflik, seperti kompetisi atau pertentangan. Sedangkan akomodatif adalah interaksi yang terjadi ketika ada penyesuaian atau adaptasi antara dua pihak untuk menghindari konflik. Dan integratif adalah interaksi yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan, keharmonisan, dan penyatuan yang lebih mendalam. Nah, jadi soal nomor 2 ini Quran Surat Ar-Rum ayat 21 itu penciptaan pasangan dari diri manusia untuk hidup bersama, menjalin cinta kasih, maka dia masuk kepada interaksi sosial integratif. Jawaban yang D. Soal nomor 3, media sosial memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang mengarah pada munculnya akhlak tercela seperti fitnah dan ghibah. Dua bentuk akhlak ini dalam beberapa berita di media massa mengancam harmoni kehidupan masyarakat. Ancaman ini terjadi karena penyebab munculnya akhlak tercela seperti fitnah dan ghibah di media massa itu karena beredarnya informasi yang bersifat menyesatkan, sehingga muncullah fitnah dan ghibah. Maka jawaban nomor 3 adalah beredarnya informasi yang bersifat menyesatkan. Jawaban yang C. Soal nomor 4, program pembukaan lahan gambut di masa Orde Baru dan perluasan lahan sawah dalam program Food Estate di Kalimantan Tengah pada masa pemerintah saat ini merupakan bentuk ekstensifikasi pertanian. Tingkat kesukaran untuk produksi tanaman pangan pada lahan yang digunakan dalam program tersebut memiliki kesamaan dengan kesukaran lahan seperti ayat berikut. Nah, apa itu ekstensifikasi pertanian? Ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar
daerah sekitar rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Nah, jadi untuk membuka lahan pertanian itu sangat sulit. Nah, mana ayat yang sama kesulitannya dengan pertanyaan soal? Yang A itu Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Itu tentang perintah berbuat baik dan larangan berbuat kerusakan. Nah, ini tidak sesuai. Yang B Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10. Tentang perintah bertebaran di muka bumi, bekerja untuk mencari rezeki. Nah, ini juga tidak sesuai. Yang C itu Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3. Tentang penciptaan langit dan bumi, juga tidak sesuai. Yang D Quran Surat An-Fusilat ayat 39. Itu tentang bumi yang kering dan tandus. Nah, bumi yang kering dan tandus itu memiliki tingkat kesamaan dengan kesukaran lahan seperti yang ada pada pertanyaan soal nomor 4. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang D. Quran Surat An-Fusilat ayat 39 tentang bumi yang kering dan tandus. Soal nomor 5, konflik personal atau komunal menjadi problem sosial yang sering muncul di ruang publik. Contoh permasalahan ini memiliki bentuk yang beragam, seperti pengendara motor yang tersulut emosinya dan kemudian melakukan tindakan melawan hukum terhadap pengendara lain, atau perilaku kelompok anak sekolah yang mengganggu kelompok anak dari sekolah lain. Kedua tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik apa? Nah, ini merupakan soal isian singkat. Jawabannya adalah konflik horizontal. Nah, contoh yang diberikan dalam soal seperti pengendara yang bertikai dan anak sekolah yang mengganggu anak sekolah lain adalah konflik antara individu atau kelompok dengan status yang sama. Ini dikategorikan sebagai konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara pihak-pihak yang memiliki status sosial yang sama atau setara. Misalnya antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang setara kedudukannya. Nah, maka untuk soal nomor 5 itu konflik horizontal jawabannya. Selain itu, ada namanya konflik vertikal. Kalau konflik vertikal ini terjadi antar pihak-pihak yang berbeda status atau kedudukan dalam hierarki sosial. Misalnya antara atasan dan bawahan. Nah, ini tidak sesuai dengan pertanyaan nomor 5 untuk konflik vertikal. Selanjutnya ada konflik terbuka. Konflik ini terjadi secara terbuka dan diketahui oleh banyak orang. Meskipun konflik yang disebutkan dalam soal mungkin terjadi secara terbuka, kategori yang lebih tepat adalah berdasarkan sifat hubungan antar pihak yang berkonflik. Seperti yang ada pada soal nomor 5, anak sekolah dengan anak sekolah atau pengendara satu dengan pengendara yang lain. Selanjutnya itu ada konflik tertutup. Konflik ini terjadi secara tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang banyak. Nah, nomor 5 itu konfliknya diketahui. Maka konflik tertutup, konflik terbuka, konflik vertikal itu nggak tepat. Maka yang tepat untuk nomor 5 adalah konflik horizontal. Nomor 6, nasionalisme Indonesia yang mulai berkembang pada awal abad 20 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Wujud dari salah satu faktor tersebut adalah hadirnya kelompok sosial yang memiliki kedekatan makna dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Keberadaan kelompok sosial ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda berupa. Terlebih dahulu kita cari tahu apa artinya dari Asmaul Husna Al-Alim ini. Nah, Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui. Agar manusia yang punya pengetahuan maka harus menempuh pendidikan, bisa di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. Makna Asmaul Husna Al-Alim berkaitan dengan politik etnis. Nah, mengapa berkaitan dengan politik etnis? Karena politik etnis pada zaman Belanda ini menunjukkan kepedulian Belanda terhadap bidang pendidikan untuk penduduk pribumi, sejalan dengan makna Al-Alim yang maha mengetahui. Kalau orang sekolah, maka dia mempunyai pengetahuan. Kalau undang-undang agraria, sistem sewa tanah, itu tidak
tepat jawabannya. Begitu juga dengan ekonomi liberal itu tidak tepat. Maka yang tepat itu yang C, politik etnis. Soal nomor 7, interaksi antar ruang adalah sebuah keniscayaan seperti yang terdapat dalam ayat berikut. Nah, ini merupakan Quran Surat Al-Imran ayat 97. Di sini perintah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Berdasarkan makna ayat di atas, bentuk interaksi sosial yang relevan adalah Surat Ali Imran ayat 97 itu berbicara tentang kewajiban haji bagi umat Islam yang mampu, yang mengharuskan mereka melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, perjalanan ke Mekah atau pindah ke Mekah untuk sementara waktu, nah itu disebut dengan mobilitas penduduk sebagai bentuk interaksi antar ruang. Nah, kalau komunitas sosial itu fokus pada pertukaran informasi, bukan perjalanan fisik, karena pada ayat ini perjalanan perintah ke Baitullah berarti melakukan perjalanan fisik. Komunikasi sosial itu bukan perjalanan fisik. Transportasi publik sarana untuk mobilitas tetapi bukan bentuk interaksi. Kalau mobilitas penduduk ini bentuk dari interaksi fisik karena dia pergi ke Baitullah Mekah, badan kita pergi ke Baitullah. Transformasi struktural itu berkaitan dengan perubahan sosial atau ekonomi, tidak relevan dengan konteks perjalanan haji. Soal nomor 8, salah satu tokoh ulama Nusantara yang masyhur dengan keilmuannya adalah Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Semasa muda, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili menuntut ilmu kepada ayahnya di Aceh dan juga kepada ulama di dua negara. Pada masa kini, dua negara tersebut masuk kepada wilayah apa? Nah, tempat Abdul Rauf Al-Singkili ini menuntut ilmu di dua negara, sekarang negara tersebut masuk kepada wilayah yang mana? Nah, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili menuntut ilmu di Arab Saudi. Arab Saudi masuk Asia Barat. Dan di Mesir, Mesir itu masuk Afrika Utara. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 9, flexing menjadi bentuk perubahan sosial kontemporer sebagai akibat kemunculan media sosial. Kehadiran media baru tersebut berdampak pada kemampuan individu dan masyarakat dalam menggunakan media. Selain menjadi konsumen, mereka dapat pula menjadi produsen atas suatu konten media sehingga mereka dapat membuat berita tentang dirinya seperti flexing. Jadi flexing itu memberitahu kepada orang lain tentang dirinya. Perubahan sosial masyarakat dalam menggunakan media ini dapat dipahami secara tepat dengan menggunakan perspektif teori yang mana? Nah, fenomena flexing dimasukkan dalam teori fungsionalisme struktural. Maka jawabannya yang C. Soal nomor 10, ini merupakan sebuah grafik ekspor, performa ekspor Singapura tahun 2019. Pertanyaan soal, berdasarkan komoditas ekspor terbesar ketiga Singapura di atas, kemampuan untuk memproduksi barang-barang ini dapat dikaitkan dengan faktor. Nah, artinya seperti ini. Ekspor ketiga Singapura ini apa yang mempengaruhinya? Maka ekspor Singapura nomor 3 ini adalah mineral dan oil. Untuk menjawab pertanyaan nomor 10, kita perlu memahami konteks dari komoditas ekspor terbesar ketiga Singapura pada tahun 2019. Nah, pada tahun ketiga ekspornya yaitu mineral, fuel, dan oil. Nah, apa yang mempengaruhinya sehingga meningkat komoditas ekspornya? Apakah kondisi alam? Apakah sumber daya alam, apakah perkembangan teknologi, atau pengaruh geografis? Nah, kalau kondisi alam mungkin terkait dengan iklim atau cuaca, tetapi kurang relevan untuk bahan bakar mineral dan minyak. Kalau sumber daya alam, ini menunjukkan bahwa komunitas berasal dari sumber daya alam yang tersedia di negara tersebut. Namun, Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam.
Yang C itu perkembangan teknologi. Singapura dikenal dengan teknologi dan infrastruktur yang canggih yang memungkinkan pengolahan dan perdagangan komoditas ini. Yang D itu pengaruh geografis. Singapura memiliki letak geografis strategis yang menjadikan pusat perdagangan dan distribusi regional. Karena letak Singapura ini strategis, maka komoditas ekspornya meningkat seperti yang ditunjukkan oleh grafik yang nomor 3 ini. Maka jawabannya adalah yang D.